Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita melanjutkan lagi pelajaran seputar bagaimana menuntut ilmu. Bahwasanya ilmu itu tidak hanya sekedar dihafal ya, tapi ilmu itu yang bermanfaat. Tidak sedikit dari kita yang menuntut ilmu namun kadang tidak bermanfaat bagi si pemiliknya. Ilmu yang disebut ilmu itu adalah yang bermanfaat dan bukan sekedar dihafal. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu syar'i atau ilmu ad-din ya, yang diamalkan oleh si pemiliknya. Kata Imam Syafi'i ya, yang beliau punya nasihat berharga bahwa al ilmu ma nafi'a laisal ilmu ma hafizah. Ilmu itu adalah yang bermanfaat dan bukan hanya yang dihafalkan. Ini dalam Syiar Alamin Nubala. Jadi kalau seseorang punya ilmu kemudian tidak diamalkan, percuma kalau dia tidak mengamalkannya. Banyak menghafal ilmu ini, ilmu alat, ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu fikih, ya, ilmu fadilah, ya, akhlak dan sebagainya. Tapi tidak mengamalkan, itu sayang sekali itu ya. Tidak ada manfaatnya. Karena itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin membuat seseorang mengenal Rabbnya ya. Bukan ilmu yang bermanfaat itu ya dicari untuk membanggakan dirinya dan sombong ya, ketika orang di bawahnya menyampaikan suatu ilmu. Seharusnya dia itu menerima jika itu adalah kebenaran, serta ilmu yang bermanfaat membuat seseorang tidak gila dunia, tidak mencari popularitas ya, atau ingin viral zaman sekarang itu ya, dan tidak ingin dirinya tenar. Zaman sekarang banyak sekali itu ya wasilah untuk terkenal dan sebagainya ya. Tidak terkenal seolah-olah ya tidak enak ya ini. Jadi PR buat kita juga ya. Ilmu yang bermanfaat tidak menjadikan seseorang sombong di hadapan yang lain dan tidak sampai membodoh-bodohi yang lain. Jika ada yang menyelisihi ajaran Rasul, maka ia mengkritiknya karena Allah ya, dengan kelembutan, bukan marah karena selain Allah, bukan karena ingin meninggalkan derajatnya. Ilmu yang bermanfaat membuat seseorang justru seuzon terhadap dirinya sendiri ya. Itu yang bermanfaat ya. Artinya dia merasa diri itu berkekurangan, punya kekurangan, dan husnuzon, berprasangka baik pada orang-orang yang berilmu sebelumnya, yaitu diantaranya para salaf.
ya selalu berprasangka bahwa yang lebih salaf darinya itu lebih utama, yang lebih ya dahulu menuntut ilmu ya itu lebih utama ya. Dan kita saat ini telah hidup di zaman yang lebih banyak orator daripada alim yang banyak ilmu. Qala Ibnu Mas'ud ya, innakum fi zamanin, kata Ibnu Mas'ud, kalian hidup di zaman ya, yang dikatakan katsirun ulama'uhu qalilun khataba'uhu, yang terdapat banyak ulama dan sedikit yang pintar berkoar-koar. Nah, itu di zaman para sahabat. Wasayati ba'dukum zaman, dan nanti setelah kalian akan datang sebuah zaman qalilun ulama'uhu katsirun khutaba'uhu, yang sedikit ulama namun lebih banyak orang yang pintar berkoar-koar. Jadi seolah-olah bagaimana teladan atau cerminan ulama itu nggak ada ya, seperti zaman sekarang ya, itu lebih orang banyak itu berkoar-koar gitu ya. Lebih orang itu menonjolkan diri ya. Tapi sedikit sekali yang alim di antara mereka, yang mengamalkan ilmunya sedikit sekali. Baru menguasai ilmu ya, baru menghafal hadis, 1-2 hadis itu juga tidak lancar bacanya. Baru menghafal 1-2 ayat, nggak lancar bacanya, udah tampil depan. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan, hubut tasadur ya, suka tampil di depan tuh ya, dia tuh suka, cinta tampil di depan. Itu penyakit yang sangat berbahaya ya, kebanggaan yang sangat mencelakakan ya gitu. Orang dahulu perlu ya, selain sekolah benar-benar ngaji itu ya, ngaji benar-benar, baca kitab ya. Kemudian juga menghafal dengan baik ya. Sekarang justru orang-orang yang hanya baru menghafal langsung tampil gitu, langsung tampil jadi ya calon balik dan seterusnya. Ini zaman sekarang ini demikian ya, insya Allah ya. Sedikit sekali orang yang alim di antara mereka ya. Ya kita lihat aja di zaman sekarang ya. Apa yang dibaca itu hadisnya masih kebaliut ya gitu. Atau bahkan ayatnya dibaca masih tertukar panjang pendek. Pantaskah yang seperti ini gitu ya disebut membalik gitu ya, insyaallah ya. Maka dikatakan faman katsura ilmihi wa qal, siapa yang lebih banyak ilmunya dan atau wakilun bisa ya, wakilun sedikit dan sedikit qaulihi ya, perkataannya, bicaranya, bahwal mamduhun, maka itulah terpuji. Faman kana
akasih bahwa madmum dan sedikit. Dan jika sebaliknya, maksudnya tadi kan sedikit bicaranya, maka itu terpuji, dan jika sebaliknya maka dialah tercela. Ya, sedikit ilmunya dan banyak bicara, itu tercela. Karenanya Imam Al-Auza'i berkata, yang disebut ilmu adalah yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan selain itu maka bukanlah ilmu. Ya. Oleh karena itu kita diajarkan ketika sholat subuh, saat hendak salam, baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini udah hafal ya. Ya Allah, aku memohon pada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Terus riwayat Ibnu Majah. Demikian itu untuk hari ini ya. Sekarang waktu ijabah doa ya. Sebelum waktu maghrib ya, kita tutup dengan doa dulu ya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu agar dijauhkan dari keempat yang tadi ya. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil dunya fiha yatil amali wa tazadan fi khairin. Allahumma rahmatuka ajfal takani al-nasir li sani kal Rabbana atina lana nurana fil ardi wa lana wa nafilana wa ikhwana dan subhana amin saat menanggal dengan Rabbana ya usian amal solihan tandau wa nakhilni birahmatika fi ibadati wa atmimana lana kana itu wa nafilana dunubana wa kafirana sayatina utafana wa al-abrar yang paling berkhusus ini apa dia Hamas itulah dia Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.